Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan renungan kebenaran firman Tuhan yang saya berikan judulnya Rahasia Keberhasilan Yusuf. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kita sebagai orang percaya tentu cerita tentang Yusuf bukanlah cerita yang asing di telinga kita. Sejak kecil kita sudah pernah mendengar bagaimana Yusuf ada di Mesir, dan tentu banyak cerita yang kebenaran firman Tuhan yang saudara telah dengar sampai saat ini. Tetapi saya punya versi tersendiri soal Yusuf. Tentu setiap hamba Tuhan punya versi masing-masing dalam pemberitaannya. Nah, tetapi kembali segala sesuatunya kepada firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan? Kita akan melihat di dalam kitab Mazmur pasalnya yang 105 ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-17. Tentu kita akan pelajari hal itu dengan baik dengan landasan firman Tuhan ini. Firman Tuhan berkata demikian, ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Saudara, Alkitab dengan jelas di dalam kitab Mazmur, penulis mengatakan diutusnyalah seorang mendahului mereka. Ini yang menjadi dasar pembicaraan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita tahu bersama bahwa Yusuf adalah satu dari ke-12 anak dari Yakub, ya, satu dari 12 anak Yakub, ya. Dan cerita tentang Yusuf ini, saudara, adalah cerita yang begitu populer di kalangan Israel. Ya, kita lihat latar belakang yang selanjutnya mendapatkan perhatian yang berbeda. Ya, Yusuf mendapatkan perhatian yang berbeda dari kakak-kakaknya. Ya, ini latar belakang, saya sedikit membuka latar belakang. Kedekatan Yakub dengan Yusuf, ya, hubungan ayah dan anak, bukan berdasarkan Yusuf itu elok, tetapi lebih pada hubungan yang dimana Yusuf itu lahir pada masa tuanya. Jadi ada hubungan spesial di mana seorang ayah memiliki seorang anak di masa tuanya, itu berbeda. Beberapa kali pengalaman mendapatkan hamba Tuhan yang memiliki anak di usia yang tua, ini kasih sayangnya begitu luar biasa. Sehingga saudara, kita lihat bahwa hubungan yang begitu dekat dengan anaknya, ya, ada dampak yang dimiliki oleh Yusuf. Yang pertama, ya, Yusuf itu jauh lebih rohani daripada kakak-kakaknya. Yang kedua, Yusuf mendapat kepercayaan, ya, dalam menjalankan tugas ayahnya. Ya. Jadi dia anak yang dipercaya. Ya. Pertanyaannya adalah, mengapa Allah mengutus Yusuf mendahului saudara-saudaranya? Nah, ini pertanyaan yang perlu dimunculkan. Yang pertama, saudara, Yusuf memiliki rohani yang stabil. Ya. Mengapa Allah mengutus Yusuf? Kalau bicara tentang ayat dasar kita, diutusnya seorang yang mendahului mereka. Mengapa Allah membiarkan Yusuf, ya, yang berjalan untuk menuju Mesir? Ya. Yusuf memiliki rohani yang stabil, ya, karena dekat dengan bapaknya. Tentu pengalaman-pengalaman Yakub sebagai seorang ayah, di mana dia memiliki hubungan spesial dengan Tuhan, ya, dia ceritakan kepada Yusuf. Mungkin dia juga bercerita kepada anak-anaknya, namun Yusuf menemukan sesuatu yang luar biasa daripada ayahnya. Saya pikir ini yang cocok untuk mewakili isi firman Tuhan di dalam kitab Mazmur ini. Yusuf yang kedua, saudara, mengapa Allah mengutus dia? Yusuf menolak hidup dalam kejahatan seperti saudara-saudaranya. Kita tahu bersama bahwa Ruben mencederai hati ayahnya dengan melakukan hal yang tidak senonoh kepada ibu tirinya. Dan yang selanjutnya, Yehuda juga cacat. Walaupun cacat secara, ya, moral, karena dia juga bisa mencari atau menghampiri perempuan sundal, walaupun dalam hal itu menantunya sendiri yang menjebak. Namun kita melihat ada indikasi di sana bahwa Yehuda juga bukan orang yang sempurna dalam karakter. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, yang selanjutnya, kalau kita
berpikir Ruben yang diutus menuju Mesir, saya pikir dia tidak akan pernah jadi apa-apa. Karena Ruben sebagai anak sulung tidak memberikan contoh karakter yang baik bagi saudara-saudaranya. Ya, tentu dia akan jatuh di pelukan istri Potifar. Istri Potifar cantik, wow. Seperti itu mungkin ya. Yang ketiga, saudara, yang bagian yang kecil, Yusuf memelihara rohaninya walaupun jauh. Ini alasan mengapa Tuhan mengutus Yusuf. Walaupun jauh dari bapaknya, walaupun jauh dari keluarganya, Yusuf telah memiliki hubungan yang spesial, memiliki hubungan yang baik, hubungan yang intim, yang dekat dengan Allah. Karena apa, saudara? Karena dia berpegang kepada mimpi yang diberikan Allah kepadanya. Saya yakin bahwa dia mengamenkan apa yang dia dapat dari mimpi itu. Sebab kalau saudara perhatikan, dia bercerita kepada saudara-saudara, kepada ayahnya dengan jujur dan tulus, walaupun cerita itu sendiri, mimpi itu sendiri tidak dipercaya oleh saudara dan ayahnya. Saudara, kalau berbicara tentang karunia mimpi, ini berbeda dengan mimpi karena kecapean. Mimpi bunga tidur, ya bukan. Tetapi mimpi ini datangnya dari Tuhan. Kalau kita lihat di dalam kitab Korintus, di sana dijelaskan bagaimana karunia mimpi juga ada, ya. Dan selanjutnya, saudara yang kasih Tuhan, yang keempat, saudara, yang kedua, Yusuf itu seorang yang cermat dalam bekerja. Potifar diuntungkan, ya. Tentu sejak di rumah dia belajar bagaimana menjadi orang yang cekatan, ya. Sebagai seorang hamba Tuhan kita harus cekatan. Sebagai seorang pengerja kita harus cekatan. Potifar diuntungkan dengan kehadiran seorang Yusuf. Yang selanjutnya, kepala penjara. Bagaimana Yusuf terpuruk di penjara, tetapi dia tetap dalam prinsipnya, dia konsisten dengan karakternya, tetap cekatan dan menjadi berkat bagi kepala penjara sendiri. Ya, kepala penjara diuntungkan. Ya. Wow, luar biasa di penjara, tapi orang lain tetap diuntungkan. Firaun diuntungkan dengan hadirnya Yusuf. Saudara yang dikasih Tuhan, seorang yang diurapi Tuhan selalu mendatangkan keuntungan bagi orang lain. Walaupun orang itu mungkin kelihatannya jahat, tetapi ketika orang itu mengharapkan bantuan, mengharapkan sesuatu dari kita, kita menjadi jawaban bagi orang itu. Sebagai anak Tuhan, sebagai jemaat, sebagai pelayan, sebagai hamba Tuhan, ya, tentu kita ingin menjadi berkat bagi banyak orang. Yusuf contoh yang begitu luar biasa. Ya. Yang kelima, saudara, mengapa Allah mengutus Yusuf menuju Mesir? Seorang yang bersedia menerima tindakan yang jahat. Seorang yang mampu menerima sesuatu yang jahat dari orang lain tanpa membalas. Agaknya sulit melihat orang-orang seperti ini. Hari-hari ini banyak kita dipenuhi dengan orang-orang pendendam. Orang-orang yang tak memiliki pengampunan. 1 kali 24 jam dia tidak bisa mengampuni. Dia terus-menerus dengan masalahnya. Yesus memberikan batasan melalui firman. Ya, bagaimana Tuhan melalui rasul-rasulnya mengajar jemaat-jemaat untuk menjadi orang yang sabar. Dan bagaimana juga Tuhan mengajar kita untuk sabar. Ya. Jangan sampai matahari terbenam. Kita memikul amarah, menanggung amarah. Jangan. Ya. Sebab itu tidak akan menyelamatkan saudara. Yang selanjutnya, yang keenam, saudara. Dia menolong orang lain walaupun perlu ditolong. Ini karakter Yusuf. Dia sendiri perlu ditolong. Yang pertama, dia menolong juru roti dan juru minum. Yang kedua, dia menolong saudaranya. Yang ketiga, dia juga menolong ayah ibunya. Ya. Walaupun dalam hal ini kita melihat bahwa Yusuf sudah kehilangan ibunya. Dan saudara dikasih Tuhan, kalau kita perhatikan bersama, Yusuf oranglah, walaupun dia tidak jauh dari, tidak mendapatkan waktu-waktu yang dekat kembali dengan ayahnya, namun dia menjadi orang yang luar biasa. Dia menolong orang lain walaupun dia sendiri perlu ditolong. Saudara, yang terakhir, bagaimana Allah memuliakan Yusuf?
Ya, saya menulis inilah kunci rahasianya. Saya menulis ya, bagaimana dahsyatnya Tuhan membela Yusuf. Di dalam pasal 37 dari kitab Kejadian ayatnya yang ke-23, masa depan Yusuf dihancurkan. Masa depan Yusuf dihancurkan. Dia dijual, ditangkap, dijatuhkan di lubang. Dihancurkan masa depannya, dipisahkan dari ayahnya. Saudara, apa yang Tuhan lakukan buat Yusuf di dalam pasal 41 kitab Kejadian ayat 41. Ayat 41, pasal 41. Masa depan diterbitkan kembali. Wow, luar biasa. Pasal 40 ayat 23, masa depan dari seorang Yusuf dilupakan. Yusuf dilupakan, bahkan ayahnya juga melupakan, dianggap mati. Pasal 41 ayat 9, masa depan Yusuf yang awalnya dilupakan, ya, sekarang diingat kembali. Diingat. Pasal 37 ayat 23, jubah yang dahulu ditanggalkan, dikotori, dicemarkan. Di dalam pasal 41 kita Perjanjian ayat 42, jubah baru dikenakan. Jauh lebih mewah, jauh lebih luar biasa, jauh lebih warnanya tentu sebagai seorang penggawa, sebagai seorang yang bermartabat, sebagai seorang yang tangan kanan raja, tentu jubahnya luar biasa. Di dalam pasalnya yang ke-37 ayat 24, Yusuf yang dahulu diturunkan dalam-dalam, di dalam liang sumur, dan selanjutnya dia dijual, saudara. Dia diturunkan derajatnya dari seorang anak kesayangan menjadi seorang budak. Tetapi di dalam pasal 42 ayat 40 sampai 44, mimpi Yusuf dinaikkan tinggi-tinggi, dinaikkan di atas kereta kebesaran. Ya, dan setelah terakhir, saudara, di dalam pasal yang ke-37 ayat 5 sampai 6, mimpinya diremehkan saudara-saudaranya. Tetapi di dalam pasal 42 ayat yang ke-8 sampai yang ke-9, kenyataan mimpi dimunculkan. Semua mimpinya terjadi. Orang benar, mimpinya digenapi oleh Tuhan. Orang benar yang berjalan dalam kasih Tuhan pasti dibela oleh Tuhan. Salam Bapak Ibu. Terima kasih. Saya mendorong saudara yang kasih Tuhan. Biarlah saudara hidup seperti Yusuf. Apapun saudara dibenamkan, lihat Tuhan, saudara akan diangkat tinggi-tinggi oleh Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom.